Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 September 2022 bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Shalom, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua masih boleh tetap berada dalam keadaan yang sehat, penuh kasih, damai, bahagia, dan sejahtera. Salam kenal, saya Christine Fabiola Hernawati Halim, cukup sapa saya dengan Herna. Saya berasal dari lingkungan Santo Padre Pio, Paroki Santo Yosef Katedral, Keuskupan Agung Pontianak. Berjumpa di dalam renungan Daily Fresh Juice yang bersumber dari Kitab Suci hari ini tanggal 23 September 2022. Diambil dari Injil Suci menurut Santo Lukas bab 9 ayat 18 sampai 22. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil Tuhan hari ini berawal dari pertanyaan Yesus kepada para muridnya sesudah ia berdoa. Ingat, doa selalu menjadi awal sebuah momen penting dalam hidup Yesus. Pertanyaan Yesus, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Lalu mereka pun memberi aneka jawaban dengan hanya melihat dari luar tentang figur Yesus yang banyak berbuat mukjizat. Jawaban mereka kurang tepat karena mereka tidak mengenal Yesus. Hanya Petrus yang menjawab bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Sungguh, Roh Kuduslah yang menuntun dan menolong Petrus mendalami identitas Yesus. Karena sekalipun Petrus selalu bersama Yesus, berelasi erat dengannya, menjadi saksi semua pengajaran, karya pelayanan, mukjizat yang Yesus lakukan, belum tentu loh Petrus sungguh-sungguh mengenali Yesus. Saat Yesus bertanya kepada para muridnya tentang siapa dirinya menurut mereka, sebenarnya dia mengundang mereka untuk masuk ke dalam suatu hubungan yang lebih mendalam dengan dirinya dan menerima kasihnya yang besar. Sama halnya, Yesus mengundang kita semua mengenalnya lebih mendalam, menjadi pengikutnya dan percaya penuh kepadanya. Karena percaya kepada yang tidak dikenal apalagi di zaman ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Tentu, kenal Yesus jangan seperti kita kenal tokoh artis, pemimpin negara atau agama, hanya sebatas dari berita, komentar orang, dan pencitraan yang mereka bangun. Jika kenal dekat dan hidup bersama mereka, barulah kita akan paham luar dalam siapa, bagaimana sifat, karakter aslinya. Di dalam perikop ini, Yesus juga dengan keras melarang para murid memberitahukan kepada siapapun tentang hal siapa dirinya. Mengapa ya? Ya, karena Yesus tahu hati mereka. Bayangan para murid akan Mesias adalah seorang leader, raja yang mulia, agung, yang memimpin revolusi rakyat mengusir kaum Romawi dari Palestina.
Mereka akan sulit menerima kalau seorang Mesias harus menderita, disiksa, dan disalibkan. Para murid perlu waktu, maka mereka harus diam lebih dulu. Baru nanti setelah kebangkitan Yesus, mereka paham bahwa Yesus adalah Mesias yang datang menempuh jalan penderitaan untuk menebus dosa manusia. Yesus meminta kita semua pengikutnya ambil bagian dalam jalan penderitaan, memikul salib dari hari ke hari, rela melepaskan harta kekayaan, kenyamanan, dan gengsi. Sahabat-sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, perjalanan hubungan pribadi kita dengan Allah dapat digambarkan seperti hubungan sepasang suami istri yang tentu berawal dari saling kenal luarnya saja, pacaran, kemudian berlanjut mendalam hingga jenjang pernikahan. Jelas, ini proses yang perlu waktu. Nah, demikian halnya kita tidak dapat kenal dan akrab dengan Tuhan dalam waktu satu hari, tapi perlu dibangun setiap hari. Bayangkan jika kita fokus bekerja dari hari Senin sampai Jumat, lalu hari Sabtu sampai Minggu baru punya waktu untuk kenal Tuhan. Itu adalah hubungan yang sangat rapuh. Seseorang yang mencintai akan berusaha memiliki hubungan yang akrab, dekat, dan melekat. Untuk itu, mari kita coba lakukan langkah-langkah konkret ini untuk semakin mengenali Tuhan Yesus. Langkah pertama, kita mendekat kepada Tuhan Yesus melalui doa. Bercakap-cakap dengannya secara tulus, terbuka, teratur, disiplin, sehingga doa itu menjadi nafas hidup kita. Seperti halnya Yesus yang selalu membagi waktu secara baik, membangun hubungan akrabnya dengan Bapanya melalui doa. Hari-hari ini, apa yang menjadi isi dari doa kita? Permintaan untuk sehat, kaya, sembuh dari sakit, hidup lancar, sukses, mendapat ini dan itu? Ya, tidak salah jika kita memohon semua itu, tapi jangan semata-mata untuk kepentingan diri. Namun, terlebih utama kita mohon tuntunan terang Roh Kudus yang lemah lembut untuk memenuhi hati kita dengan rasa kagum dan penuh syukur dan mengajar kita tentang siapa Yesus sesungguhnya sehingga kita pun dapat hidup dengan benar pula bagi Dia. Kedua, jangan hanya dengar kata orang tentang Yesus, namun bergerak aktif, kenali dan siapa Yesus. Akrab belum tentu cinta kan? Namun dengan mencintai seseorang kita pasti berusaha akrab dengannya. Misalnya meluangkan waktu untuk telepon, chatting, hangout, dan lain-lain. Maka jika mau akrab dengan Tuhan, kita harus berbuat lebih baik daripada itu. Bacalah sabda Tuhan di dalam Alkitab melalui firman-Nya. Dia mengingatkan, menggugah, dan menyatakan kasih-Nya yang mendalam kepada kita. Di pagi hari kita baca dan renungkan firman-Nya. Sepanjang siang kita lakukan firman itu. Lalu malam hari kita refleksikan kembali dengan doa olah batin atau eksamen seperti yang dilakukan oleh Bapak Paus Fransiskus dengan cara 3, 2, 1, yaitu 3 hal yang kita syukuri, 2 hal yang kita sesali, dan 1 hal atau niat baik yang ingin kita lakukan esok hari. Jangan kita sekedar paham, tapi terutama jadilah pelaku firman yang aktif dan taat. Quotes dari Santo Ignatius Loyola mengatakan, tidaklah sulit bagi kita untuk taat bila kita mengasihi orang yang kita taati. Ingat, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, saat kita beribadah di dalam sakramen Ekaristi, sambutlah tubuh dan darah Yesus sepenuh hati dengan iman yang teguh. Bila kita sungguh buka hati, pasti timbul suatu rasa haus yang semakin mendalam dan bernyala-nyala untuk semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Ketiga, libatkanlah Yesus selalu dalam kehidupan kita dan alami sendiri kehadirannya. Dalam Mazmur bab 51 ayat 13, Daud berseru,
Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud sangat sadar arti kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tanpa penyertaan Tuhan, apapun yang dilakukan sia-sia belaka. Kita yakini semua pengalaman hidup yang terjadi dalam hidup kita selama ini bukan karena kebetulan, tapi sudah Tuhan rencanakan. Dalam suka maupun duka, Tuhan selalu hadir. Semua pengalaman hidup bersama Yesus mendewasakan iman, harapan, dan kasih kita dan menjadi kesaksian hidup yang pada akhirnya kita akan menguatkan pertumbuhan iman saudara seiman yang lain. Kita percaya saat kita kehilangan apapun di dunia ini, namun selama kita memiliki Tuhan, kita punya segalanya. Solo Dios basta. Sahabat-sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, pengenalan akan Yesus selalu memberikan hasil hidup yang baik dan berbuah. Semakin kita mengenal dan mengerti ajaran dan sifat-sifatnya, semakin kita mencintai Yesus. Dan semakin kita mencintainya, semakin kuat pula komitmen kita untuk melayaninya. Berkomitmen untuk melayani berarti siap menjadi saksi dan mewartakan Injilnya, menuntun orang lain kepada Tuhan dengan membagikan cerita pengalaman, mengalami Yesus yang sungguh hidup. Menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia akan nilai-nilai kebenaran demi kemuliaan namanya. Pengakuan akan Yesus sebagai Mesias merupakan fondasi iman yang kuat sehingga kita tidak akan dapat digoyahkan oleh berbagai badai pencobaan pergumulan dalam hidup kita. Adalah suatu rahmat besar bagi kita jika Yesus memanggil dan memilih kita dan kita menjawab. Inilah hal yang paling indah dan berharga dalam hidup setiap orang beriman. Seperti teladan Bunda Maria yang merupakan murid Yesus yang pertama dan utama. Bunda Maria mengenali putranya, belajar darinya, menyerahkan kehendak bebasnya kepada Allah dengan kerelaan dan ketaatan yang penuh. Mari kita juga teladani Bunda Maria, Bunda penolong abadi kita. Kita tutup renungan ini dengan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Rahim, penuhilah diri kami dengan kerinduan untuk semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi secara pribadi dan mengalami kehadiran-Mu selalu dalam hidup kami. Amin. Roh Kudus memampukan kita semua dalam berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 September 2022. Terima kasih kepada Ibu Hernawati Halim untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.